Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTS Ar-Raudhah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Kita akan bahas contoh 1.9. Kalian bisa buka di buku paket halaman 17 ya, buku paket semester 1. Langsung saja kita bahas ya. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik sekali pada pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Kita akan tentukan warna lampu ke urutan ke-15. Kita bisa bikin tabel ya. Lihat. Ini urutan nyala lampu 1, kalau 1, 2, 3 sampai 15 ya. Berarti kalau 1 dimulai dari hijau, terus berubah kuning, berubah merah. Kembali lagi hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Bisa kita lihat bahwa lampu yang menyala pada urutan ke-15 adalah yang merah. Ini masih kecil angkanya. Kalau misalkan yang ditentukan urutan lampu yang ke-100, gak mungkin kita bikin tabel terlalu panjang ya. Maka kita bisa membuat sebuah pola. Lihat, perhatikan pola. Ini cara kedua ya. Lihat yang warna hijau. Dari tabel ini bisa kelihatan yang warna hijau adalah angka 1, 4, 7. Lihat 1 ke 4. Ini polanya, lihat 1 ke 4 bertambah 3 kan, tambah 3. Ini bertambah 3. 4 ke 7 bertambah 3, 7 ke 10 bertambah 3, 13 bertambah 3 kan. Berarti di sini berapa? 16 karena bertambah 3, 16 dan seterusnya ya, bertambah 3. Terus yang ini kuning dimulai dari angka 2, terus 5, 2 ke 5 sama bertambah 3, 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3, 14 bertambah 3. Berarti sini berapa? 17 pasti ya, karena bertambah 3 polanya. Sekarang yang merah, lihat, dimulai dari angka 3, 6. Di sini ada 6 harusnya ya. 6, kalian bisa tambahkan di buku paketnya, ini 6. 3 ke 6 bertambah 3, ke 9 bertambah 3, ke 12 bertambah 3, 15 bertambah 3 ya. Itu berapa? Di sini 18. Bisa kita lihat bahwa yang urutan ke-15, nah ini urutan ke-15 itu menyala lampu warna merah karena 15 ada di ini, di merah. Ini polanya ya. Mudah-mudahan ngerti. Selanjutnya ini kita bahas contoh 1.10 ya. Ini kalian bisa mencobanya. Urutan ke-30 kira-kira warna lampunya warna lampu apa ya? Boleh mencoba. Selanjutnya contoh 1.10, sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur nih. Polanya teratur. Lihat, lapis 1 cabangnya 1, lapis 2 2, 3 lapis 3 tuh 2 3 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada pertanyaan menunjukkan jika cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang teratur, tentukan banyak cabang pada lapis ke-8. B, jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8. Jadi ini jumlah cabangnya. Kalau lapis 4 jumlahnya hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita cari yang A dulu ya. Kita bikin tabel. Polanya seperti ini. Pola cabang pohon. Lapis 1 tadi kelihatan ada 1 cabang. Totalnya 1. Lapis 2 ada 2 cabang. Totalnya 3. Kalau 3 ada 4 cabang. Total 7. Kalau 4, lapis 4 ya, total banyak cabangnya 8 dan 15. Jika kita perhatikan pola banyak cabang tersebut, nah banyak cabang ya, 2 kali lipat dari urutan lapis, 2 kali lipat dari urutan lapis. Lihat, ini kan 2 kali lipat. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak pohon pada lapis ke-8 tinggal 2 kali 8 aja langsung. Berarti berapa banyak cabangnya? Ya, ini banyak cabangnya itu adalah 16. Ini tinggal 2 kalikan 8 aja. Nah, ya, pola barisan bilangan tersebut, nah ini bisa digarisbawahi dinamakan barisan bilangan geometri. Nah, yang di atas itu bilangan geometri karena mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Perbandingannya tetap, dengan kata lain suatu suku mendapatkan dari hasil kali suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut bilangan geometri ini di tingkat SMA. Ya, rasio itu perbandingan nih. Perbandingan suku 1 dengan suku 4 banding 2 berarti 4 banding 2 berapa? 4 banding 2 itu adalah 2 perbandingannya ya. Begitu ini 8 banding 4, 8 banding 4 sama 8 banding 4 berapa?
2. Jadi ini ya, bilangan geometri itu memiliki perbandingan yang tetap yang sama. Oke, langsung ini jika kita memperhatikan total cabang pada pohon yang terbentuk adalah yang B ya, ini pertanyaan B. Sekarang kita jumlah cabangnya ada berapa sih urutan ke-8 itu? Pertama dengan pohon pertama lihat 2, 4, 8 dan seterusnya. Menerusnya hingga pertemuan ke-7. Itu 2, 4. Terus 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64 kan ini. Dengan begitu kita bisa menentukan total cabang lapis ke-8 ya. Lapisan ke-8 berapa total cabangnya? Tadi ini. Kalau ini kan 8 kali 2 16 15. Nah ini berarti lapisnya 31, 63, 127, 125. Maka banyak cabang lapis ke-8 adalah 255 cabang. Oke, selanjutnya contoh 1.11. Ini contoh 1.11 kita lihat. Tentukan angka satuan pada bilangan 100. Angka satuan ya. Untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100, kita tidak perlu mengalikan bilangan 3 sebanyak 100 kali. Bayangkan nggak perlu ya. Namun cukup mengamati pola berikut ya. 3 pangkat 100 kita lihat pola angka satuan pada basis 3. Basis ini nih, ini basis ya, bilangan pokok basis itu ya, yang 100-nya adalah pangkat, bilangan pangkat ya. Kita akan perhatikan basis 3, lihat 3 pangkat 1 berarti angka satuannya 3 kan ini nih. 3 angka satuan ya, kita akan mencari angka satuan. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 adalah 9. Berarti angka satuannya 9 ya. Terus 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 9 kali 3 adalah 27. Angka satuannya berarti ambil yang paling akhir. Kan kalau 2 puluhan, kalau 7 satuan. Nah, gitu kan, paham? 3 pangkat 4 berarti 3 dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya 81. Ambil angka satuannya yang terakhir. 1 ya, oke. Terus 3 pangkat 5, 3 dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya 243. Berarti angka satuannya 3. Karena 2 telah ratusan, 40-an, 3 ada satuan, yang ditulis ada 3. 3 pangkat 6 berarti 3 kalikan sebanyak 6 kali, 729. Ambil angka satuannya adalah 9. Yang ini nih. Ya. 3 pangkat 7 berarti 3 dikalikan sebanyak 7 kali, 2187. Berarti ambil angka satuannya adalah 7. Lihat. 187, 2187, 2000-an, 100-an, 80-an, 7 ada satuan, diambil yang ini, yang satuannya. Dengan mati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya, lihat nih pola angka satuannya 3, 9, 71, 3971. Setelah 1 balik lagi ke 3. Ya, ini bergantian balik lagi ke 3. Nah, angka pada satuan pada angka 1 sama dengan pangkat 5 kan? Angka satuan pada pangkat 1 nih, pangkat 1. Nah, 3 kan? Ini akan sama dengan pangkat 5. Pangkat 2 sama dengan pangkat 2 berarti 9, pangkat 6 dan seterusnya. Kita lihat polanya. Kita bisa menentukan pangkat ketika angka satunya sama. Lihat, angka pangkatnya ketika 3 pangkat 1 kan 3. Terus ketika pangkat 5 ini sama 3. Berarti tulis 1, 5. Ya, terus ketika pangkat 2 samanya dengan 6 kan. 2, 6. Terus ketika pangkat 3 samanya dengan 7. Yaitu 7. Oke, ketika pangkat 4 samanya dengan 8 berarti. Lihat polanya. 1 ke 5 bertambah 4 kan, tambah 4 polanya. Ini pola ya, kalian perhatikan polanya. 5 ke 9 ya, berarti bertambah 4 juga kan. Nah, kira-kira di sini berapa? Bertambah 4 aja, berarti berapa? 17 di sini. Terus 2 ke 6 sama ini bertambah 4, tambah 4 di sini 18 ya. Berarti di sini berapa? Tinggal bertambah 4 aja ya sama kalian. Terus yang ini juga sama bertambah 4 ya. Kesini lihat polanya bertambah 4 berarti sini 19. Oke, ini sama bertambah 4, tambah 4, tambah 4 berarti di sini 20. Kita lihat polanya. Kan nggak mungkin kita sampai 100 terlalu panjang. Ketika angka ini yang pertama, kelompok yang pertama dibagi 4 bersisa 1 kan. Lihat, contoh saya ngambil 5 ini sisa ya, dibagi 4 kan gini pembagian itu
Yang mendekati berapa? 4 kan? 4 bagi 4 adalah 1. Ya, ini dikurang, berarti 5 kurang 4 adalah 1. Nah, ini sisanya. Begitupun 9 bagi 4 dan 9 bagi 4 berapa sisanya? Yang mendekati 8 bagi 4 2 simpan ya. Dikurang 9 kurang 8 adalah 1 juga, ini sisa ya. Jadi kelompok pertama dibagi 4 bersisa 1 ya. Oke, terus kelompok kedua ketika dibagi 4 bersisa 2. Contoh saya ngambil angka 6 ya. Angka 6 dibagi 4. Berarti 4. Yang berarti berapa? 1. 1 kali 4 adalah 4. 6 dikurang 4 adalah 2. Nah, ini sisa 2. 10 bagi 4 sama, sisanya 2 dan seterusnya ya. Kelompok kedua. Kelompok ketiga ketika dibagi 4 sisanya 3. Contoh saya ngambil 11 misalkan ya. 11 dibagi 4 sisa berapa? Yang mendekati berapa? 8 kan? 8 bagi 4. Oh, maaf. Kurang jelas. Kita hapus. Contoh ya. 11 dibagi 4 ya. Apa 8 kan? 8 bagi 4 2. 11 kurang 8 adalah 3. Ini sisa 3. Ini sisa itu nih, sisa pembagian adalah 3. 15 bagi 4 sama, sisa 3 dan seterusnya. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Nah, kelompok keempat itu berapa angka dibagi 4 ya? 8 bagi 4 sisanya adalah 0. 8 bagi 4 berarti berapa sisanya? Berarti 2 di sini kan, 2 kali 4 8, di sini 8 kan. 8 yang kurang 8 0. Nah, ini sisanya 0, kelompok keempat ya. Oke, kalian pahami, saya akan hapus ini ya. Kembali lagi. Ini kodratanya kita hapus. Tadi sisa itu seperti ya, sisa pembagiannya. Sisa pembagiannya kalian harus pahami ya, angka itu termasuk ke kelompok yang mana ya. Oke, dengan mencermati pola, dengan mencermati pola kerelitan antara pangkat bilangan dengan angka satuan bilangan yang dihasilkan, kita dapat menentukan bahwa 100 adalah bilangan kelipatan 4. Karena itu angka satuannya bilangan 3 pangkat 1 adalah 1. Lihat, ini yang kelompok yang pertama 1 1 5, berarti angka satuannya adalah di sini ya. Ini angka, saya singkat ya, angka satuan, angkanya angka satuan ya. Aduh, susah nih. Angka S saja ya. Angka satuannya adalah berapa? Ini 1 ya. Kalau yang ini angka satuannya berapa tadi? 1. Oh, mohon maaf ya. Yang ini adalah 3 ya. Angka satuannya ini 9. 3 9 7 1 ya. Ini 7. Ini 1. Angka satuannya. Lihat ya, kalau dibagi 4 sisanya 1 berarti angka satuannya 3. Kalau dibagi 4 sisanya 2, angka satuannya 9. Kalau dibagi 4 sisanya 3 berarti 7. Kalau dibagi 4 sisanya 0 berarti 1. Kita lihat 3 pangkat 100. Kita lihat pangkatnya 100. 100 ya, 100 dibagi 4. Nah, berapa hasilnya? 100 dibagi 4 itu adalah, berarti di sini berapa? Yang mendekati 2 aja ya. 2 kali 4 8 kan. Dikurang 10 2 sisa 0. 20 bagi 4 bisa kan 5 hasilnya. Berarti 5 kali 4 20. Nah, ini sisanya 20 kurang 20 0. Nah, ini sisanya adalah berapa? 0. Nah, ketika 100 dibagi 4 sisa 0 berarti angka satuannya adalah 1. Kenapa? Karena 100 habis dibagi 4, yaitu 0 sisanya. Maka angka satuannya adalah 1. 3 pangkat 100 adalah 1 ya.
Oke, ini bisa kalian coba. Kalau 3 pangkat 25 kira-kira angka satuannya berapa ya? Kalian bisa coba. Ini bisa dicoba. Tinggal aja 25 bagi 4 sisa berapa. Nanti masuknya ke kelompok yang mana ya? Ini bisa dicoba. Oke, selanjutnya adalah bilangan Fibonacci. Apa itu bilangan Fibonacci? Oke, kita lihat. Perhatikan pola berikut. Ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? 3 bilangan berikutnya. Kita harus temukan polanya. 3 bilangan berikutnya berapa? Bilangan ketiga diperoleh dari jumlah bilangan ke-1 dan kedua. Ya, ketiga yang ini nih. Ini penjumlahan dari 1 dan kedua. Bilangan keempat diperoleh dari yang kedua dan ketiga. Nah, dan seterusnya ya. Dengan melihat pola semua kita sebutkan. Nah, bilangan seperti dinamakan bilangan. Jadi bilangan Fibonacci itu kalian tulis ya. Bilangan Fibonacci itu apa? Barisan bilangan. Fibonacci itu apa? Penjumlahan ya, yang anggota itu suku berikutnya itu adalah penjumlahan penjumlahan dua suku Fibonacci ya, penjumlahan dua suku berikutnya. Penjumlahan dua suku sebelumnya itu Fibonacci ya. Sebelumnya saya singkat saja ya. Penjumlahan dua suku sebelum. Lihat nih, penjumlahan dua suku sebelumnya. Ini suku pertama, ini suku kedua, berarti suku ketiganya 0 ditambah 1 berapa? 1. Berarti kalau suku keempat berarti tinggal 1 tambah 1 2. Suku ketiga berarti dari mana? Dari 1 tambah 2 3. Sekarang 5 dari mana? Dari 2 tambah 3 5. Sekarang 8 itu dari mana? Penjumlahan dua suku sebelumnya. Ini kan dua suku sebelumnya. 3 tambah 5 8. 13 dari mana? Dari 5 ditambah 8 ada 13. Nah, sekarang 21 dari mana? Penjumlahan dua suku sebelumnya 8 tambahkan 13 ada 21. Sekarang ini lihat, dengan melihat pola tersebut kita dapat menentukan 3 bilangan berikutnya. 3 bilangan berikutnya berarti di sini berapa? Penjumlahan dua suku sebelumnya. Dua suku sebelumnya ada 13, 21, 13 ya. Berarti suku berikutnya berapa? Tinggal 13 ya tambah 21 berapa? 4. 1 tambah 2 3. Jadi di sini adalah 4. 34 itu didapat dari 13 ditambah 21. Nah, 34 kan? Sekarang suku berikutnya akan tentukan 3 suku berikutnya. Oke. Berarti suku berikutnya berarti 2 suku sebelumnya. Berarti 21 ditambah 34 ya. Yang 21 ditambah 34 ya berapa? 4 tambah 1 5. Ditambah ya. Tambahkan 2 suku sebelumnya. 3 tambah 2 5. Jadi suku berikutnya adalah 55. Nah, ini ya. Terus suku selanjutnya di sini 55. Berarti tinggal ditambahkan 2 suku sebelumnya. 34 ditambah 55. 34. 4 tambah 5 tambahkan. Berarti berapa? 9. 5 tambah 8. 5 tambah 3 8, mohon maaf ya. Nah, ini 3 suku berikutnya. Ini dinamakan barisan bilangan Fibonacci, yaitu barisan yang sukunya itu apa? Penjumlahan dua suku sebelumnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, tugas kalian adalah kerjakan. Ya, kita berlatih di buku paket aja langsung di sini ya. Nomor 1 dan 1 2 3 ya, 1 2 3 cukup ya, 1 2 3. Jawabannya langsung di buku paket. Tentukan 3 bilangan selanjutnya. Kalian di buku paket halaman 22 ya. Yang nomor 1 saya kasih contoh. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. Kita lihat dulu polanya. 1 ke 3 berarti apa polanya? 1 ke 3 polanya. 1 ke 3 berarti berapa polanya? Bertambah 2 kan? Oke, saya tulis di pinggir biar jelas ya.
Nih, saya kasih penjelasan 1, 3, 5. Ini contoh ya. 7. Kalian kerjakan di buku paket langsung. 3 suku berikutnya berapa? 3 suku. Lihat, 1 ke 3 polanya lihat. Bertambah berapa? Bertambah 2. Jadi pola itu bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang ya. Terus 3 ke 5 bertambah 2 juga kan. 5 ke 7 bertambah 2 juga. Berarti yang selanjutnya bertambah 2. 7 tambah 2 berapa? 9. Tambah 2 lagi kan? Tambah 2. Ini tambah 2 lagi. 9 ke tambah 2 berapa? 11 kan? Tambah 2 lagi. 13. Jadi di sini berapa? 9. 3 suku berikutnya. Ya. 9. Maaf. Jadi 3 suku berikutnya adalah ini dari sini ya polanya. 9 berapa? 11, 13 ya. Ini. Terus yang ini yang B 100 ke 95. Lihat polanya, kira-kira bertambah berkurang. Kalau bertambah berapa? Kalau berkurang berapa? 95 ke 90 ya, bertambah berkurang. Kurang ya. Ini polanya lihat. 3 suku berikutnya berapa? Gampang ya. Oke, selanjutnya istilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan. 4 ke 10, lihat polanya. 4 ke 10 berarti bertambah 6. Ya. Kira-kira di sini berapa? Di sini berapa? Ya. Contoh, ini kan bertambah 6. Lihat polanya. Ini juga bertambah 6 juga. Ini bertambah 6 polanya. Berarti pasti ini juga bertambah 6. Berarti berapa? 6, 16. Terus tambah 6, 22 kan. Terus polanya kelihatan bertambah 6. Kalian isi lagi di buku paket kalian ya. Oke. Ini kerjakan. Nah, kalau ini ambil satu bilangan agar terbentuk satu pola barisan. Ini ambil kira-kira bilangan apa yang harus diambil biar supaya membentuk pola. 2 ke 4 bertambah 2. 4 ke 7 bertambah 3. 7 bertambah 2. Ini bertambah 2. Berarti yang harus diambil yang mana? Supaya membentuk sebuah pola. Kalau diambil ini bertambah 2, ini bertambah 3 ya, 2, 3, 4, berarti yang 9 yang diambil harusnya 9 ya, bukan berurutan. Ini bertambah 2, ini bertambah 3, terus ini bertambah 4 kan. 7 tambah 4 11, jadi yang 9 harus diambil. Ini contoh ya, kalian kerjakan di buku paket, lalu foto dan upload di e-learning ya. Perintahnya ada di e-learning nanti. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang tanyakan langsung saja Japri ya. Kerjakan 1, 2, 3 lalu foto upload ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.